Halo, saya Regina Gita Dewi dan saya seorang yang sedang bergelut dalam bidang seni lukis sejak 4 tahun yang lalu. Dan hari ini saya akan membahas tentang embodiment in art, tentang body, yang dimana kita akan membahas tentang apa itu seni, dan kedua terus apa peran dan representasi terhadap manusia ke dalam seni. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah apa seni itu sendiri. Seni sering dianggap sebagai proses atau produk dari elemen-elemen yang dibuat sedemikian rupa untuk sehingga menarik indera atau emosi, yang dimana ini mencakup aktivitas manusia yang beragam dalam konteks berekspresi dan cara berkreasi, termasuk musik, sastra, film, patung, lukisan, dan seni-seni lainnya. Makna seni juga dieksplorasi dalam cabang filsafat yang disebut dengan estetika, yang dimana seni adalah apa yang kita alami. Nah, seni juga adalah bentuk ekspresi dari pikiran, emosi, intuisi, dan keinginan kita, bahkan kadang-kala lebih personal daripada itu. Seni adalah cara kita melihat dunia yang bagi kebanyakan orang merupakan keperpanjangan dari kepribadian mereka. Dan kadangkala manusia tidak dapat menggambarkan apa yang mereka maksud dan inginkan dalam hanya dengan kata-kata. Dan karena kata-kata itu tidak cukup, maka kita berupaya untuk mencari sarana lain sehingga kita dapat menyampaikan maksud kita. Makanya terjadi yang namanya ada lukisan, film, dan lain. Ini seni membuat kita dapat melihat dan merasakan apa yang sebelumnya tidak terucapkan. Apalagi dalam konteks ketika perkembangan zaman, sudah ada film, kita juga dapat melihat lebih detail bagaimana tujuan dari si pegiat seni ini melalui dengan ekspresi dari aktor atau aktris yang berkecimpung dalam proses pengkaryaan seni itu. Setelah kita membahas tentang apa itu seni, definisi dari seni itu, kita akan membahas tentang mengapa seni itu penting. Manusia telah memiliki hubungan dengan seni dalam satu atau bentuk lainnya. Yang dimana kalau kita bisa lihat pada zaman dahulu dari gua prasejarah, instrumen kuno, kita bisa melihat bahwa seni selalu dan akan terus menjadi bagian yang terjalin dari dalam keberadaan kita, terlepas dari ras, kecenderungan politik, dan latar belakang budaya. Dan manusia pun mempunyai berbagai macam cara untuk mengapresiasi karya tersebut, karena manusia secara individual akan mengalami experience yang berbeda-berbeda. Makanya seni itu juga artinya akan cenderung subjektif, tergantung dari apa yang audiens lihat dan rasakan. Selama lebih dari ratusan tahun, seni menjadi salah satu cara kita untuk berkomunikasi dari orang ke orang. Seiring waktu, seni menjadi media untuk menangkap kejadian yang terjadi pada saat itu. Yang dimana seni adalah salah satu bentuk upaya kita untuk mengabadikan momen, mengabadikan apa yang terjadi pada saat itu, dan juga mengabadikan isi dari pikiran seorang pelaku seni, dan upaya untuk memperlihatkannya kepada seluruh orang sepanjang masa. Seperti kata Leo Tolstoy, yang dimana dia adalah seorang sastrawan Rusia, dia bilang bahwa seni adalah aktivitas di mana seseorang mengalami suatu emosi yang kemudian mentransmisikannya ke orang lain. Apapun masalahnya, seni memainkan peran yang besar dalam bagaimana manusia melihat atau berinteraksi dengan orang lain dan juga dunia pada umumnya. Seni membantu kita secara emosional, finansial, psikologis, dan bahkan membantu kita untuk membentuk keperbedaan kita secara individu dan kolektif. Tanpa seni, hidup akan serasa membosankan. Tanpa musik, film, fotografi, sastra, lukisan, patung, dan seni-seni lainnya,
kita akan fantasi kita akan kurang terstimulasi, dan juga kita akan tidak menemukan banyak macam warna-warna yang baru, yang dimana bayangkan ketika kita tidak dapat menghadiri suatu konser musik pada hari Minggu, menonton film di bioskop, dan juga mendengarkan musik pada waktu-waktu tertentu. Dengan seni kita akan menjadi lebih ekspresif dan juga lebih passionate. Dengan seni kita akan merasakan lebih hidup. Sekarang pertanyaannya adalah apa peran manusia dalam seni ini? Yang harus kita mengerti adalah ada beberapa perspektif dalam seni tentang manusia. Pertama sebagai pelaku seni, kedua sebagai manusia sebagai subjek seni, terus ketiga sebagai audiens. Peran manusia sangatlah penting karena manusia adalah core, akar dari peradaban yang kemudian berkaitan dengan keberlangsungan seni itu sendiri. Yang dimana contohnya, saya sebagai pelaku seni, saya membuat karya yang kemudian manusia menjadi inspirasi saya, dan kemudian karya saya ini diharapkan akan tetap berlangsung karena adanya orang atau audiens yang melihat karya saya. Sosok manusia selalu menjadi subjek favorit para seniman karena keindahan manusia telah menginspirasi banyak seniman seperti pelukis, fotografer, dan juga pembuat film, musik, dan lain-lainnya. Sayangnya, ketika kita berbicara tentang tubuh manusia dalam seni, seringkali hanya dipautkan dengan disangkut pautkan dengan nudity atau karya tanpa busana, yang dimana juga hanya dikategorikan sebagai hal-hal yang berbau seksual, yang dimana sebenarnya kita bisa sadari bahwa representasi tubuh manusia itu lebih dari sekadar nudity saja, dan kita bisa mengerti bahwa nudity itu pun tidak hanya berbau berbicara tentang hal-hal yang berbau seksualitas, karena nudity ini para seniman juga pun mempunyai banyak tujuan dalam pengekspresian tubuh manusia. Seperti ketika saya bilang tujuan penggambaran manusia itu sangatlah beragam, kita bisa melihat bahwa seniman menggambarkan manusia itu dengan berbagai macam cara, seperti tentang kemanusiaan, ada juga tentang fantasi, ada juga yang tentang sejarah, ketuhanan, dan penggambaran keindahan dan kekuatan dari dewa-dewi dan lain-lainnya. Contohnya seperti kita bisa lihat patung Yunani, yang dimana seniman ini berupaya pada saat itu menggambarkan keindahan dari manusia, yang dimana pada saat itu kita bisa mengerti bahwa di sana mereka indahnya seperti ini manusianya. Ya, terus kalau kita kembali ke era Renaissance, kita bisa melihat bahwa seniman tujuan penggambarannya itu seringkali sangkut pautkan dengan ketuhanan. Contohnya kita bisa lihat karya Da Vinci, Della Sappor, yang dimana Da Vinci menggambarkan Yesus sedang dinner bersama teman-temannya. Nah, berbeda dengan seni kontemporer pada saat ini, yang dimana seni kontemporer tidak memiliki tidak perlu mengikuti komposisi dan aturan yang ada pada zaman dahulu. Seperti pada zaman Renaissance kita harus mengerti bahwa ada prinsip aturan dalam pengkomposisian gambar, seperti adanya bentuk, proporsi, keseimbangan, dan harmoni antar elemen, yang dimana sekarang seni kontemporer tidak perlu untuk mengikuti aturan-aturan ini, yang dimana karena tidak adanya sekat antar disiplin seni, seni kontemporer membukakan lebih banyak peluang terhadap seniman untuk mengekspresikan karyanya dengan cara yang lebih variatif lagi. Salah satu jenis seni kontemporer adalah misalnya ketika saya melakukan solo exhibition, yang dimana saya berekspresi tidak menggunakan elemen
elemen-elemen yang seperti disebutkan pada prinsip aturan komposisi gambar pada zaman dahulu, melainkan saya menggunakan tubuh manusia untuk menjadi inspirasi saya, yang kemudian pada saat itu saya menggambarkan bagian-bagian manusia seperti badan, mata, terus tangan, yang dimana karya saya ini ingin saya bertujuan untuk menyampaikan bahwa ini adalah bentuk protes saya terhadap standar kecantikan yang terjadi saat ini, yang dimana standar kecantikan itu dibuat oleh media, yang dimana standar-standar yang ada standar-standar yang harus kita penuhi untuk menjadi cantik, yang dimana sangat disayangkan banyak dari kita perempuan, laki-laki mati-matian untuk mencapai standar kecantikan itu, yang dimana saya melihat kita banyak berkorban untuk mencapai itu. Contohnya seperti kita meningkatnya tingkat konsumerisme terhadap produk kecantikan, dan juga banyaknya cara-cara yang kita gunakan yang menurut saya tidak sehat, seperti makan yang terlalu sedikit, kedua juga olahraga yang sangat-sangat berlebihan, yang itu dimana akan ada timbul posibilitas yang akan mengganggu mental kita, yang dimana ketika kita tidak mencapai akhirnya tidak mencapai standar kecantikan itu, akan ada posibilitas kita akan merasa insecure, dan kedua akan timbul juga namanya sifat membanding-bandingkan, kedua self esteem kita, body image kita menjadi low, terus pada akhirnya kita juga ada posibilitas untuk menjadi teman-teman itu punya posibilitas untuk makannya terganggu atau eating disorder, dan itu menurut saya yang perlu kita hindari dari standar kecantikan ini, karena menurut saya manusia terlahir berbeda-beda, kita semua kompleks, dan dari kompleksitas itu kita bisa menemukan bahwa manusia itu unik, dan kedua indah, dan menurut saya keindahan itu tidak ada batasnya, dan seterusnya kita tidak melimitasi diri kita dan mengikuti standar-standar yang ada pada saat ini gitu. Karena menurut saya manusia yang cantik itu adalah ketika kita melakukan apa yang menurut kita sehat, seperti kita makan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, dan kedua kita tidak memaksakan diri kita untuk menjadi seseorang yang berbeda karena adanya standar kecantikan. Menurut saya itu adalah sesuatu yang paling baik buat kita semua. Kembali lagi dari seni kontemporer itu kita bisa melihat bahwa seiring waktu struggle yang ditemui oleh para seniman itu berbeda-beda, yang dimana sekarang kita menemui bahwa struggle-nya adalah salah satunya adalah standar kecantikan, yang saya kemudian menggunakan seni sebagai salah satu bentuk upaya untuk tidak setuju dengan itu. Nah, pada akhir kata kita bisa mengerti bahwa yang harus kita pahami menurut saya adalah manusia penuh dengan kompleksitas, yang dimana kompleksitas ini yang membuat kita menjadi para individu yang menarik dan indah, yang menurut saya manusia yang indah itu ketika kita merasa sehat, makan yang cukup, dan juga tidak ada paksaan untuk menjadi seseorang yang berbeda. Dan dari situ kita bisa bercerita bahwa proses-proses pengkaryaan ini yang kemudian akan diabadikan dalam konteks seni, dan sangat penting bagi keberlangsungan pengkaryaan juga, yang dimana pada akhir kata saya bisa bilang bahwa I want you guys to know that human is everything, human is art, and art begin with human. Thank you.